Anda kembali di iNews yang pemirsa. Hari ini Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma yang menjadi tersangka kasus dugaan perbuatan asusila dan penggunaan narkoba. Sidang etik digelar di Gedung NTCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik tak hanya berfokus pada pelanggaran, melainkan konstruksi peristiwa yang terjadi. Sebelumnya Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 4 korban, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang kode etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, sudah ada rekan Amrina Rida di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Ya, silakan Amrina, bagaimana jalannya sidang etik mantan Kapolres Ngada di sana? Ya, Anita, untuk sidang kode etik dengan tersangka yakni ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma ini sudah berlangsung kurang lebih adalah 45 menit yang lalu. Namun Anita, sayangnya untuk sidang berlangsung secara tertutup sehingga memang tidak dapat dilihat secara langsung oleh publik ataupun juga kami sebagai awak media. Namun yang pasti informasi yang kami dapatkan, sidang ini adalah sidang kode etik yang digelar tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada AKBP Fajar atas perbuatannya, dan kemungkinan besar untuk sanksi yang akan diberikan kepada AKBP Fajar atas tindakan pelanggaran yang dilakukan ini adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga PTDH. Dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga pemecatan ini memang kemungkinan besar menjadi sanksi yang dilakukan karena AKBP Fajar melakukan perbuatan yang masuk ke pelanggaran berat, yakni adalah melakukan tindakan pelecehan seksual ataupun juga perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur, yang mana ada 3 anak di bawah umur, lalu juga ada 1 orang dewasa, dan juga terkait dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Dan tidak hanya itu, Anita dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan, ia pun juga akan dijerat sejumlah pasal berlapis terkait dengan hal ini, diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pemberhentian anggota Polri, dan juga ia akan dikenakan sejumlah pasal terkait dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kita nantikan bersama, Anita, bagaimana nanti berjalannya sidang ini. Tentunya kita mengharapkan adanya hukuman yang setimpal kepada tersangka. Anita. Ya, terima kasih Amrina Rida. Anda melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai dengan 3 korban kekerasan seksual Kapolres Ngada ini, kita sudah terhubung bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Dian Sasmita. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang Mbak. Sehat Mbak Dian? Alhamdulillah. Syukurlah. Mbak Dian, Kapolres Ngada menjalani sidang kode etik di Mabes Polri dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat tentunya atas dugaan pencabulan kepada anak-anak di bawah umur. Dan bagaimana nih Mbak, kalau menurut Anda melihat perkembangan kasus ini sejauh ini? Iya, terkait dengan sidang etiknya sendiri, kami sangat mendukung ya upaya yang dilakukan kepolisian dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ini menurut kami menjadi sanksi yang maksimal, karena ini bisa menjadi penjeraan bagi para oknum-oknum kepolisian lainnya yang melakukan kekerasan terhadap anak. Terkait dengan kasus ini sendiri, kita melihat kasus pidananya harus tetap berjalan setransparan mungkin, sehingga korban dan masyarakat yang terkoyak rasa keadilannya dapat ikut memantau ya, memonitor berjalannya kasus, sekaligus juga masyarakat juga paham bahwa kejahatan seksual online ini bisa dilakukan dengan motif yang beragam dan dampaknya yang luar biasa. Baik, Mbak Dian, ini bagaimana kondisi korban Mbak Dian tentunya saat ini, dan langkah-langkah apa saja nih Mbak yang akan dilakukan oleh KPAI? Ya, saat ini korban masih dalam proses pendampingan dan dukungan rehabilitasi oleh teman-teman UPTD PPA di Kota Kupang dan Provinsi NTT beserta LPSK juga.
karena mereka lah yang mempunyai mandat untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak korban. Posisi kami KPAI sebagai lembaga pengawas, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan hak anak, pemenuhannya tidak ada kendala. Andai kata pun ada kendala, bisa kita segera carikan solusi bersama, karena bagaimanapun juga anak-anak ini mengalami kekerasan yang luar biasa. Bisa dibayangkan antara tersangka dengan korban ini relasi kuasanya sangat timpang sekali. Tentunya tekanan tidak hanya dialami oleh korban, namun juga kepada keluarga. Untuk itu dukungan pemulihan dan perlindungan juga perlu diberikan juga kepada keluarga dari anak-anak korban. Baik, Mbak Dian, kasus ini menyeret institusi Polri, Mbak. Apa yang harus dilakukan oleh Polri sebagai langkah evaluasinya, Mbak? Kalau menurut Mbak Dian sendiri seperti apa, Mbak? Ya, tentunya sangat penting sekali Polri lewat berbagai saluran yang ada. Pertama terkait dengan pendidikan, kan ada banyak sekolah pendidikan untuk penyidik, untuk calon petugas atau diklat atau apa, memasukkan kurikulum tindak pidana kekerasan seksual, kurikulum tentang hak anak ini menjadi kurikulum tersendiri. Tidak hanya disematkan saja atau hanya lewat diklat terpadu saja, namun perlu menjadi kurikulum wajib sehingga semua petugas kepolisian, entah dia ditempatkan di direktorat manapun, mereka terpapar oleh perlindungan anak, hak anak, dan TPKS ini, sehingga semua pihak bisa menjaga diri, bahkan harusnya melindungi anak-anak. Ketika ada kasus seperti ini, tahu respon cepatnya harus seperti apa, tidak menunda-nunda atau malah berpihak kepada pelaku, namun harusnya segera memberikan perlindungan kepada korban dan melaporkan kasus ini. Nah, ini adalah perlu pemahaman semua pihak, kepolisian, institusi kepolisian, dan tentunya perlu mekanisme ini yang kedua, perlu mekanisme pengawasan kinerja. Pengawasan bagi mereka yang sudah mendapatkan pengetahuan, keterampilan tentang hal ini, supaya tidak hanya berhenti di ruang belajar saja, namun bisa teraplikasi di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Baik, jadi perlu adanya mekanisme pekerjaan ya, Mbak, untuk lebih ketat lagi. Pengawasan kinerja. Jadi ketika petugas sudah mendapatkan pelatihan, tidak kemudian ya sudah, berarti dia sudah pasti oke nih. Belum tentu, makanya perlu ada pengawasan berkala. Bagaimana para petugas-petugas yang sudah terlatih ini tetap mengamalkan ilmu-ilmu keterampilannya. Bahkan harus. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Selamat siang, selamat bertugas kembali Mbak. Pemirsa, 3 prajurit TNI AL terdakwa kasus penadahan dan juga penembakan bos rental mobil membacakan pledoi atau nota pembelaan hari ini. Pledoi atau nota pembelaan dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 1108 Jakarta. Dalam kasus ini, 3 terdakwa dituntut dengan hukuman berbeda-beda. 2 anggota TNI AL terdakwa penembakan di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, kelas 1 Kepala Bambang Apriatmojo dan juga Sersan 1 Akbar Adli ini dituntut pidana penjara seumur hidup. Sementara Sersan 1 Rafsin Hermawan yang ikut melakukan penadahan dituntut hukuman 4 tahun penjara. Armada 1 selaku perwira penyerah perkara nomor /04/1. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Esra, bagaimana jalannya sidang sampai saat ini? Ya, selamat siang Anita dan juga pemirsa. Baru saja sidang pledoi ataupun nota pembelaan dari 3 terdakwa melalui kuasa hukumnya dilakukan di Pengadilan Militer 02 Jakarta Timur dan nanti akan dilanjutkan dengan replik tepat pukul 1. Jadi didiskors terlebih dahulu. Nah, poin menarik yang kami catat ketika selama nota pembelaan dari 3 terdakwa ini, yakni kita sebutkan ada Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, kemudian juga Sertu Akbar Adlil, dan satu lagi adalah Sertu Hermawan sempat tadi
bergetir menangis di depan majelis hakim menyampaikan permohonan maafnya dan meminta majelis hakim agar menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Dengan pertimbangannya adalah mereka memiliki istri dan juga anak. Dan ini juga disupport ataupun didukung dengan penasehat hukumnya yang meminta agar membantah semua dakwaan yang disampaikan oleh auditor dari pengadilan militer. Nah, tentunya hal ini sangat tidak sebanding ataupun berbalik dengan dakwaan yang disampaikan oleh auditor yang sebelumnya mendakwakan kepada 3 terdakwa ini adalah telah melakukan penembakan terhadap bos rental, kemudian dikenakan dengan pasal 340 dan 480 berkaitan dengan pembunuhan berencana dan juga penadahan. Dari penasihat hukum menampik bahwa tidak ada pembunuhan berencana, sementara dalam dakwaan disebutkan ada pembunuhan berencana. Nah, dari 3 terdakwa ini yang dikenakan pembunuhan berencana adalah yang memerintah melakukan penembakan yakni Sertu Akbar, kemudian yakni Bambang Apriatmojo yang merupakan yang menembak dari bos rental, dikenakan pasal 340 terkait pembunuhan berencana. Sementara untuk hukumannya ataupun dakwaan hukumannya berbeda-beda, di mana 2 terdakwa ini dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup, sementara untuk 1 terdakwa ini 4 tahun penjara dengan ketiganya tetap dibebankan biaya restitusi. Jadi Anita dan juga pemirsa, kita nantikan bersama seperti apa replik ataupun jawaban dari auditor terhadap nota pembelaan hari ini yang rencananya hari ini akan langsung digelar tepat pukul 1 siang. Anita. Ya baik, terima kasih Esra Ambarita. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, di antaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka, bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan AAS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam operasi tangkap tangan sebelumnya. Penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews yang bersama saya Prisa Sombodatu. Kita ke informasi berikutnya di mana laporan penipuan ditolak polisi Polres Pemalang. Seorang ibu muda curhat ke Damkar Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas Damkar tetap menerima curhatan dari emak-emak ini walaupun bukan aparatur penegak hukum. Putri, ibu muda mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mencurahkan isi hatinya setelah laporannya sebagai korban penipuan ditolak oleh kepolisian Polres Pemalang, Jawa Tengah. Putri awalnya tertarik dengan iklan sepeda listrik di marketplace Facebook. Sepeda tersebut dijual dengan harga Rp1.650.000 yang disebutkan sebagai barang baru. Kemudian ia mentransfer uang muka sebanyak 2 kali, yaitu Rp150.000 dan Rp300.000, sehingga total menjadi Rp450.000. Setelah menerima faktur pembelian, ia diminta mengambil sepeda langsung di toko yang berlokasi di Pemalang. Namun pihak toko mengaku tidak mengenali faktur tersebut. Bahkan ada 5 warga lain yang mengalami kejadian serupa. Mendapati dirinya menjadi korban penipuan, Putri kemudian mendatangi Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk membuat laporan. Namun bukannya mendapat solusi, ia justru mengaku ditawari membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota kepolisian. Dalam keputusannya, ia secara spontan menghubungi Damkar Kota Pekalongan untuk meminta izin curhat. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Katanya apa? Malah justru ditawari nastar. Terus akhirnya kok terpikir untuk curhat ke Damkar ini gimana? Soalnya kulonnya ben tenang Pak, nek ke psikolog kan kulonnya bayar malih. Nah kulo wis mung iku apa mung penuh apusan mosok kulo bayar malih. Makanya kulo
sekitar sini. Petugas damkar Kota Pekalongan mengungkapkan menerima telepon dari Putri. Awalnya mereka mengira ada laporan kebakaran, tetapi ternyata ada seorang wanita yang ingin mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Dia mengaku bahwa dia itu ada semalam jam 9 itu. Nanti itu beli sepeda listrik, tapi kok saya nggak terlalu jelas. Katanya dia mau bilang mau kesini boleh juga. Kita persilakan karena kebetulan dia warga Pekalongan Utara. Terus sampai di sini tadi ngapain aja itu? Surat juga ya. Surat dia Sejumlah warga dan wartawan yang berada di lokasi iba dan ada yang memberikan bantuan uang. Hal ini agar ibu tersebut bisa dagang lagi karena habis menjadi korban penipuan. Dan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat mencapai 30 mm membuat warga berhamburan keluar rumah. Angke balik. Abuna biko nang kano. Kemari madok. Yo. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Merapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Merapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Merapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm. dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 orang terluka setelah sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya 5 orang mengalami luka bakar serius. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Sebuah rumah kontrakan di Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok hancur berkeping-keping usai sebuah tabung gas LPG 3 kg bocor dan meledak. Selain mengakibatkan atap beserta rangka baja rumah terlempar hingga menimpa rumah di sebelahnya, 5 orang mengalami luka bakar serius. Pemilik kontrakan menangis histeris melihat kondisi rumahnya hancur. Peristiwa terjadi usai penghuni rumah membeli tabung gas 3 kg. Namun saat pemilik warung hendak memasang tabung gas di rumah korban, tabung gas ini mengalami kebocoran hingga meledak. Suami korban mengaku sempat mendengar suara ledakan kencang dan mendapati istrinya mengalami luka bakar 65%. Selain sang istri, terdapat 4 korban luka bakar lainnya, 2 diantaranya anak-anak. Jadi yang punya rumah itu beli gas di warung bapak? Iya. Warung saya, suaminya lagi di luar. Ya itu isi saya, karena kan semua orang sini kan kadang kalau nggak bisa masang, isi saya ngasang. Aman-aman aja selama ini. Bapak yang bantuin masak? Iya. Kebetulan pemilik rumah nggak bisa masang saat itu? Karena suaminya lagi di rumah, lagi di luar. Berarti pada kejadian ada pemilik rumah sama istri masnya ini? Yang kejadian itu pemilik rumah, anaknya juga, anaknya 3. Yang satu lagi kerja, yang suaminya lagi di luar rumah. Berarti total ada berapa korban, Bang? 5 orang. Yang satu itu tetangga lagi beli gorengan, habis beli gorengan, mungkin dia lewat, tolong bantuin, dia kena juga luka bakar. Kini kelima korban luka bakar masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke pendaftaran tiket mudik gratis Dinas Perhubungan Jawa Timur ricuh. Warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrian karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri.
Sejumlah warga Surabaya sudah mengantri untuk mendapatkan nomor antrian tiket mudik gratis protes kepada petugas Dinas Perhubungan Jawa Timur. Warga protes lantaran petugas menyatakan nomor antrian telah habis dengan kuota 500 nomor antrian. Beberapa warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrian karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri hingga nomor ke-500. Warga meminta agar nomor antrian diberikan kepada warga yang sudah terlanjur mengantri pada Minggu pagi. Kuotanya di luar itu 500, terus ke dalam 500, nanti dibuka lagi. Kita antri sampai panjang. Sekarang ternyata 500 saja. Dari pagi loh, jam sebelum subuh udah di sini loh, nggak dapet. Di pihak operator itu nggak ditulisi, pas waktu pengumuman itu mesti ditulisi, per hari itu batasi 500. Jadi orang berbondong-bondong hari ini gitu loh, maksudnya hari ini sudah selesai. Itu ya hari ini kalau sudah antri gini ya jangan di stop lah. Kalau orang-orang sampai besok suruh antri gini, kayak nggak mau pulang ya, apa nggak tambah bingung. Dinas Perhubungan Jatim pada mudik gratis antar kota dalam provinsi ini menyediakan 4.000 kuota penumpang dengan tujuan 21 kota dan 17 kabupaten di Jawa Timur. 2.400 tiket mudik gratis dibuka secara offline pada Minggu 16 Maret 2025. Sementara 1.600 tiket mudik gratis dibuka secara online pada 10 Maret 2025 lalu dan telah habis terisi. Rencananya pemudik akan diberangkatkan pada tanggal 29 Maret 2025 di depan kantor Dishub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. iNews kembali menghadirkan sebuah acara istimewa Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Kali ini Kabupaten Purwakarta menjadi tuan rumah event besar yang menghadirkan berbagai bintang tamu ternama Indonesia. Meski sempat diguyur hujan sejak sore, pengunjung antusias menghadiri Tablik Akbar yang digelar iNews TV di lapangan areal Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta. Dengan hikmat, mereka mendengarkan tausiah dari sejumlah penceramah bertema nikmatnya Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kegiatan keagamaan yang didukung Bank Mandiri ini berlangsung meriah. Karena selain tausiah, para jemaah juga dihibur oleh sejumlah artis. Para jemaah terhibur dan mengapresiasi kegiatan Tablik Akbar ini. Terlebih dalam acara Tablik Akbar ini juga diadakan lomba keagamaan. Ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada iNews TV yang sudah menyelenggarakan kegiatan Ramadan ini spektakuler dari iNews TV dan sudah menyiapkan beberapa kegiatan dan lomba. Tadi siang saja dan sore sudah dilaksanakan lomba MTQ dan besok akan dilaksanakan lomba ceramah untuk pondok pesantren yang ada di Purwakarta. Semoga di tahun-tahun yang akan datang iNews TV bisa bersinergi dan melaksanakan sebagaimana yang terselenggara pada malam ini. Sukses untuk iNews TV, terima kasih. Dengan animo warga yang begitu semangat, warga pun berharap Tablik Akbar diadakan rutin setiap Ramadan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, posko sahur gratis digelar sejumlah pemuda di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak hanya bisa santap di tempat, warga pun juga bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan Ramadan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia, dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di Kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang
untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan, sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Kita beralih pemirsa ke warga Dusun Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat antusias mengikuti syiar Ramadan di Masjid Endan Andansi. Acara digelar mulai dari pesantren kilat hingga buka puasa bersama. Ratusan warga antusias mengikuti syiar Ramadan yang merupakan kolaborasi antara Yayasan Masjid Endan Andansi Purwakarta dan Bank Mandiri. Acara ini menjadi agenda rutin yang selalu dinantikan. Syiar Ramadan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Ustadz Reisah Reza. Dengan hikmat, jemaah mendengarkan ceramah dari Ustadz Reisah Reza tentang keutamaan bulan Ramadan. Syiar Ramadan yang digelar meliputi pesantren kilat dan buka bersama. Acara ini diharapkan menjadi momen berharga untuk memperkuat silaturahmi serta gotong royong dan kepedulian sosial. Sebenarnya syiar Ramadan itu maknanya alhamdulillah menambah kita kedekatan kita terhadap Yang Maha Kuasa gitu. Teruntuk pengen apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini syiar jadi catatan amal bagi kita semua. Setelah mengikuti ceramah dari Ustadz Reisah Reza yang alhamdulillah tadi beliau mengantarkan kepada kita semuanya tentang ibadah Ramadan dan kemudian juga tentang nanti malam Lailatul Qadar. Dengan tingginya antusias warga, mereka pun berharap agar syiar Ramadan diadakan rutin setiap Ramadan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kedutaan Besar Palestina menggelar buka puasa bersama dengan warga Palestina di Indonesia. Acara buka puasa bersama digelar sebagai bentuk momen refleksi dan memperkuat tali persaudaraan. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar acara buka puasa bersama dengan warga Palestina di Indonesia. Dalam acara yang berlangsung hangat ini disajikan hidangan khas Palestina. Dalam acara juga turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zurael Asun, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, serta sejumlah mahasiswa Palestina yang mengenyam pendidikan di Indonesia. Kita kayak shawarma, kayak makluba, kayak ataif, kayak nasi mandi, nasi laham, banyak, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita kalau bersama kita komunitas Palestina sama Indonesia pasti lebih kenal dan lebih bagus untuk kita di sini di Indonesia. Insya Allah kita bersama orang Indonesia dan Palestina kita satu hati, insya Allah. Buka puasa bersama bertajuk Masyarakat Persahabatan Palestina dan Indonesia dilakukan sebagai bentuk hubungan persahabatan antar kedua negara, sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dari Jakarta, salam rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Mendekati Lebaran, industri rumahan hampers kue kering bertajuk Dapur Bunda Yols yang berada di kota Cimahi sudah kebanjiran pesanan. Beragam model hampers yang unik ditambah rasa kuenya yang lezat sukses memikat hati para pembeli. Dan salah satu kue favorit pembeli tahun ini adalah kue gandum dengan kacang walnut. Banyak pilihannya yang lebih aneh-aneh, apalagi ini nih. Kayaknya buat teman-teman saya yang lagi pada diet pasti suka banget ini. Karena pas ngeliat gandum, jarang kan. Cuman kayaknya mungkin tinggal pakai label ya bahwa ini tuh gandum, jadi yang diet pasti suka, pasti best seller lah kalau di orang-orang yang sebesar saya. Hasil kreasi ibu muda yang bernama Yuliawati ini berhasil menaikkan omsetnya hingga 50% jelang Lebaran. Beragam model hampers lengkap dengan pernak-pernik hiasannya yang unik menjadi salah satu daya tarik produksi kuenya. Inovasi penjualan pun ia lakukan demi meningkatkan pendapatan toko kuenya.
Ada peningkatan katanya sekarang bilang Lebaran nih. Ada, karena sering live di TikTok. Jadi sebelum kejual biasa yang langganan udah tiap tahun, saya tuh pagi sama malam live TikTok yang nontonnya tuh hampir di atas 1.000 orang. Udah gitu mereka itu bukan beli pas untuk Lebaran. Jadi beli saat itu dia nonton, saat itu dia beli dan kirim hari itu. Jadi kita tuh memang spesialnya kirimnya lewat paksel ya, nggak perlu nyebutin. Karena aman gitu. Nggak bisanya itu daerah Jakarta, Bali, Surabaya, sama Magelang, sama Malang ya Sel. Hampers ini tuh. Hampers ya keluar. Nah itu tuh aman. Kini, kue hasil produksi tokonya sudah mendapatkan pesanan dari berbagai daerah, diantaranya Jakarta, Bali, dan Surabaya. Nah, bagi Anda yang masih mencari kue untuk hampers keluarga, kue buatan Bunda Yuli bisa menjadi pilihan. Harga hampers yang dibanderol pun bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp2 juta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Masih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita ke Timnas Indonesia berangkat ke Australia Minggu malam. Mereka terbang ke negeri Kanguru untuk melakoni pertandingan melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Patrick Kluivert turut serta 8 pemain timnas yang berkarir di Liga 1. Ke-8 pemain diantaranya adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septiana Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Sementara itu, pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Australia. Timnas Indonesia sendiri akan melakukan latihan perdana di Australia pada Senin 17 Maret 2025 dan akan bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Stadion Allianz Sydney, Australia. Menghadapi Australia, timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan 8 pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung melakukan cek medis. Kondisinya semuanya tidak ada satupun dari 8 pemain yang bergabung. Itu kondisinya yang cedera dan lain sebagainya nggak ada. Semuanya benar-benar fresh dan siap untuk bertanding. Untuk 17 pemain yang masih bermain di klub, kapan rencananya tiba? Secara keseluruhan para pemain sesuai jadwal yang ada yang terbang malam hari ini, ada juga yang terbang tadi pagi, ada juga yang terbang besok pagi. Sehingga nanti secara keseluruhan tanggal 17 maksimal para pemain semua sudah kumpul dan sudah bisa melaksanakan latihan bersama. Segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak play-off, artinya bisa runner up. Itu harapan kita. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas keberangkatan Timnas Indonesia beserta pelatih Timnas Patrick Kluivert dari salah satu hotel di Bilangan Senayan, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sesaat sebelum terbang ke Australia. Sebanyak 8 pemain Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Septiana Bagaskara, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka, serta pelatih Timnas Patrick Kluivert dan tim pelatih turut dalam rombongan bus Garuda berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dilepas langsung oleh Erick Thohir. Rombongan Timnas Indonesia beserta tim pelatih terbang menuju Australia menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam matchday ke-7 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret mendatang. Dan diharapkan Timnas Indonesia dapat curi 3 poin dalam pertandingan nanti. Sukses, Pak. Hati-hati, Dan.
Tiki. Bagas.